Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita, bedah buku tentang masalah beginilah mendidik atau seharusnya mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita sudah membahas kurang lebih 4 poin tentang masalah sifat dan karakter pendidik termasuk orang tua. Yang pertama adalah pemaaf dan tenang dalam setiap kali mengambil keputusan. Pemaaf artinya memaafkan orang yang sedang bersalah, terutama anak, dan coba mentoleransi kesalahan dia dengan cara meluruskan. Kemudian tenang dalam mengambil sebuah keputusan, terutama dalam masalah hukuman, tidak tergesa-gesa dan cukup banyak dalil dalam masalah itu. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Hijr ayat 85 kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasfahis safhal jamil." Selalulah engkau memaafkan mereka dengan pemaafan yang baik. Kemudian yang kedua adalah karakternya lemah lembut dan menjauhi sikap kasar dan dalam bermuamalah. Saya sudah bedakan pada saat itu bedanya antara kasar dan tegas. Kalau tegas itu ini nggak boleh, ini boleh, maka itu positif, nggak ada masalah. Tetapi atau ini saya suka, ini saya tidak suka. Tapi kalau kasar, kata-katanya keluar, itu tidak nyaman untuk didengar, kemudian matanya melotot, kadang-kadang sampai tangannya melayang. Ini semua tidak ada dalam syariat kita. Jadi usahakan mendidik dengan lemah lembut. Dan ini bagian daripada syariat. Bagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim ar-rifq." Kalau Allah inginkan kebaikan bagi satu komunitas keluarga, maka Allah akan masukkan kelemah lembutan di tengah-tengah mereka. Jadi baik suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua pada anak, anak pada orang tua, semuanya jadi berlemah lembut. Itu berarti tanda kebaikan. Kemudian yang ketiga juga sudah kita jelaskan, berhati penyayang. Sebagaimana Imam Bazzar meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menyayangi orang yang tidak sayang kepada anaknya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak akan masuk surga kecuali orang yang penyayang. Kami berkata, wahai Rasulullah, kami semua adalah orang-orang yang penyayang. Beliau bersabda, seorang penyayang bukanlah orang yang menyayangi temannya semata, tapi menyayangi semua umat manusia. Ini menandakan memang sifat penyayang, artinya memang bagaimana dia mengasihi, berkasih sayang, berbagi, baik muslim ataupun bukan muslim, baik anak ataupun bukan anak. Tapi kalau orang-orang yang punya hak seperti suami, seperti istri, orang tua dan anak, itu lebih didahulukan. Dan juga sudah kita jelaskan dulu dan banyak dalil berhubungan dengan masalah itu ya. Di antaranya hadits Nabi SAW, wal walidatun hamilatun rahimat laula ma yatina ila azwajihinna ladakhala musallayatuhunna al-jannah. Para ibu yang hamil lagi penyayang. Ada ibu yang suka dari hamil ke hamil, suka punya anak banyak dan sayang sekali dengan anak-anaknya. Maka kata Nabi SAW, jika bukan karena kesalahan yang mereka perbuat terhadap suami mereka, artinya suka bantah sama suami, suka kasar, ya, tidak bermuamalah yang baik, maka pasti sholat mereka di musola mereka memasukkan mereka ke dalam surga. Artinya seorang ibu kalau sudah banyak anak, kemudian penyayang, lalu kemudian patuh sama suaminya, sudah dijamin baginya surga. Ini juga sudah kita jelaskan. Kemudian juga yang keempat adalah ketakwaan atau patuh kepada Allah adalah sifat pendidik. Karena ketakwaan ini bisa terwariskan. Makin kita takwa kepada Allah, makin kita patuh kepada Allah, makin kita terapkan syariatnya, maka makin dekat dengan Allah dan Allah buat keberkahan. Orang sekitar kita semuanya dapat itu, termasuk anak-anak. Nah, itu bisa terwariskan. Ini juga sudah kita jelaskan tentunya. Kemudian yang kita masuk sekarang adalah yang kelima,
pada siang ini insyaAllah, semoga Allah berkahi, adalah selalu berdoa untuk anak. Maksud dalam doa adalah semua kata-kata positif. Kamu pintar nak, kamu bisa nak, ya, anak soleh, anak solehah, ya. Ini semua kalimat-kalimat bisa berbau doa. Termasuk dalamnya adalah sering mengucapkan, terutama doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah atau karuniakanlah kepada kami, ya, istri atau pasangan-pasangan kami, termasuk suami istri dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata kami, menjadikanlah kami pemimpin orang-orang beriman. Jadi selalu kita doakan anak-anak kita, dan juga di ayat atau hadis atau ayat lain, ayat lain, Rabbi a'udzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa innani minal muslimin. Ya, yang artinya, ya Allah, mudahkanlah aku agar bersyukur kepadamu, ya, atas nikmat yang kau limpahkan kepadaku dan kedua orang tuaku, dan agar aku sibuk beramal saleh dan perbaikilah keturunanku, ya. Dan sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan aku termasuk orang yang menyerahkan diri. Jadi dua ayat Al-Quran yang merupakan doa untuk minta agar keturunan dan pasangan kita menjadi baik. Tentu di sini akan, insya Allah akan disebutkan, yang mudah-mudahan akan disebutkan dalam buku kita ini. Oh, nggak disebutkan doa itu. Insya Allah nanti sebentar saya coba cari dulu di surah dan di ayat berapa ya. Nah, sekarang tidak terlintas di benak saya di surah dan ayat berapa, tapi kita baca dulu apa yang dikatakan oleh penulis di sini. Di poin kelima, selalu berdoa buat anak, sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku wahai Muhammad, atau apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sungguhnya aku sangat dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia atau mereka berdoa kepadaku. Juga Allah SWT berfirman dalam surah An-Naml ayat 62, A'udzu billahi minasyaitonir rajim amma yuribul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Al-ayat. Bukankah dia Allah yang memperkenankan doa orang-orang yang dalam keadaan kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan. Ini dua ayat dirincikan dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ad-doa huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1479. Sampai sini kita jelaskan dulu teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama tadi menekankan dan memastikan dalam Baqarah 186, siapapun yang memohon kepada Allah diterima. Siapapun itu yang memohon kepada Allah diterima, terutama orang-orang beriman tentunya. Kalau orang kafir hanya bisa diterima kalau mereka terzalimi. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, kau akan mendatangi Yaman, tempat ahli kitab. Maka yang pertama kau dakwahi mereka adalah syahadat. Kalau mereka patuh maka perintahkan mereka sholat. Kalau mereka patuh perintahkan mereka untuk zakat. Kalau mereka patuh perintahkan mereka untuk puasa Ramadan. Kalau mereka patuh perintahkan mereka untuk haji sekali seumur hidup bagi yang mampu. Lalu Nabi SAW mengatakan, dan hati-hati engkau dengan harta-harta mereka. Karena sesungguhnya orang yang terzalimi, maksudnya jangan sampai kau ambil yang bukan hakmu walaupun mereka ahli kitab, orang kafir. Karena sesungguhnya orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Kalau orang kafir diijabah yang terzalimi. Tapi orang beriman semua dikasih. Selama bapak ibu bukan meminta sesuatu yang haram, Allah SWT akan kasih. Kata Nabi SAW dalam hadits Bukhari Muslim, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Pasti Allah akan jawab doa dan akan diberikan jawabannya seseorang yang berdoa selama tidak tergesa-gesa. Maka para sahabat bertanya, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana cirinya orang tergesa-gesa itu, wahai utusan Allah? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat du'a. Dia mengatakan, aku telah berdoa tetapi belum menerima ijabahnya, lalu kemudian dia tinggalkan doa.
kemudian dia tinggalkan doa. Jadi doa itu akan diijab. Kata Nabi SAW juga dalam hadis yang sahih, tidak ada seorang muslim di muka bumi berdoa kecuali Allah akan kasih hanya saja melalui salah dari 3 tahapan. Yang pertama adalah Allah kasih langsung, ya Allah sembuhkan. Kita ketemu dokter, dikasih resep sembuh. Ya, perantaranya dari mereka, tapi Allah SWT yang sembuhkan. Atau minta rezeki tiba-tiba Allah kasih. Allah kasih dia dapat warisan, Allah kasih dia dapat partner bisnis, Allah kasih dia ini dan itu. Dan yang kedua, kalau bukan dikasih langsung adalah yusraf anhu su'. Allah hilangkan dari dia keburukan yang akan menimpa dia. Kena rutin berdoa, dan dia akan kena musibah nggak jadi. Yang ketiga, yuddahar lahu yaumul qiyamah. Allah akan simpankan untuknya pada hari kiamat. Dan dia akan paling dalam bentuk pahala. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, ada orang hari kiamat datang dikasih pahala bergunung-gunung banyak. Dan dia tahu itu bukan dia buat. Dia mengatakan, dari mana ini ya Allah? Saya belum pernah buat amal-amal sebanyak ini pahalanya. Maka kata para malaikat menjawab dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah doa-doamu yang belum kau dapat jawabannya di dunia. Maka pada saat itu mereka berharap semua doa mereka di dunia ya, itu tidak diberikan di dunia dan tidak diberikan di dunia dan diberikan di akhirat. Ya, jadi tidak diberikan di dunia tapi akan diberikan di akhirat. Kata beliau di sini, wahai para pendidik, doa sangat memberi manfaat kepada anak dan menambah keteguhan dan kesolehan mereka. Sebab mereka akan selalu mendapat hidayah dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Oleh sebab itu Nabi SAW mendorong kita agar selalu berdoa untuk kebaikan anak. Sebab doa akan menambah keberkahan dan kebaikan pada anak. Dan beliau melarang kita mendoakan keburukan atas anak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fihi ata'an fayastajibu lakum. Janganlah kalian mendoakan keburukan terhadap diri kalian. Misal lihat dirinya di cermin, kok saya jelek ya, misal. Atau lihat badannya, kok saya gemuk ya. Itu kan jadi kalimat tidak baik. Ya, kok saya hitam ya, kok saya begini dan begitu ya, kok rambut saya keriting lah, itu semua ciptaan Allah. Kita urusannya lahir sudah ada itu semua. Allah udah kasih begitu ya sudah. Tugas kita gunakan saja fasilitasnya. Apa susahnya menikmati? Gitu ya. Maka Allah lebih tahu kenapa alis kita begini, kenapa mata kita begini, kenapa hidung. Tidak usah diubah-ubah. Allah lebih tahu. Nanti Allah datangkan orang yang suka muka kita itu. Tidak usah khawatir. Gitu kan? Ada teman ayah saya, mungkin saya pernah cerita di bab kitab Mahkota Pengantin ini ya. Dia kedatangan satu orang laki-laki mau cari jodoh. Ini cerita berapa tahun lalu. Rupanya laki-laki ini berjenggot gitu. Kemudian teman ayah saya godain dia. Mau nikah dengan umur berapa? Mau yang masih gadis, masih umur sekian. Orang ini sudah cukup berumur, maka kata teman ayah saya ini godain dia, cukur jenggotnya dulu supaya anak-anak mudanya mau gitu. Dia bilang enggak, ini sunnah Rasul, saya enggak mau potong. Subhanallah, mereka mampir ke satu apotek, ada satu apoteker perempuan, laki-laki ini lihat, itu coba tanyain, sudah nikah belum? Dia bilang begitu. Ini cerita dari teman ayah saya. Baiklah ditanya, Assalamualaikum salam, muslimah, nggak pakai jilbab, dia tahu siapa namanya Fulan, sudah menikah. Ini karena teman ayah saya orang tua, ya, tentunya sudah 70 tahun lebih. Ya, terus perempuan itu bilang belum, saya belum nikah, saya menggalis. Dia bilang ini teman saya cari jodoh, dia suka lihat kamu, mau nikah enggak? Dia bilang saya tanya dulu orang tua saya. Hari yang sama, kemudian dia pulang ke rumahnya, pamit dari apoteknya, ngobrol sama orang tua, dipanggillah ke rumah, ngobrol, cocok, mereka menikah. Seminggu kemudian gitu. Nah, pada saat menikah atau pada saat lamaran dan tiba-tiba diterima, teman ayah saya tanya, kenapa tiba-tiba mau menikah sama orang ini? Kata perempuan itu, saya suka lihat jenggotnya. Justru yang tadi disuruh tinggalkan, malah itu yang membuat. Jadi Allah datangkan orang yang suka itu nanti. Ini alisnya, enggak apa-apa. Nanti orang suka alis, walaupun cuma 2 lembar, enggak apa-apa. Tidak usah berharap alisnya lebih tebal. Mungkin orang tidak suka dengan yang itu. Allah SWT Maha tahu.
Jadi nggak usah doakan keburukan buat diri kita sendiri, syukuri dan nikmati saja fasilitas itu. Ya. Kemudian jangan juga kalian mendoakan yang buruk buat anak-anak kalian. Jadi kalimat anaknya seperti misalnya mengatakan kau nakal sekali, kamu bodoh, ya, kamu gendut, kamu ini, itu tidak boleh. Semua ini kita hindari. Ya. Lebih baik kita mengatakan anak soleh, anak soleha. Bisa kita katakan anak cantik, anak gagah, gitu kan? Itu bagus, positif. Ya. Ini walaupun bercanda tidak boleh ya. Semalam di materi dosa-dosa besar begitu. Sempat saya bahas masalah suami istri supaya jangan saling menjelekkan. Maka rupanya ada satu akhwat kita yang tulis kertas menanyakan, Ustaz bagaimana? Saya bahas masalah tidak boleh menampar wajah. Maka dia bilang, bagaimana kalau saya tampar wajah suami saya tapi bercanda? Terus saya kadang-kadang panggil dia, hei jelek. Tapi itu candaan mesra. Saya bilang, untuk apa ditampar, mukanya lebih baik dicium. Tampar nggak boleh dalam Islam. Dilarang oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan jangan kalian memukul wajah. Walaupun bercanda. Dan kalimat yang dikatakan jelek, ganti saja. Kenapa bukan ganteng, soleh. Kan banyak yang baik. Kenapa harus kalimat buruk ini? Jadi lebih baik dihindari walaupun bercanda, apalagi kalau serius, gitu kan? Jadi seburuk apapun sikap seseorang di depan kita, lebih baik kita mengatakan semoga Allah berikan kau hidayah. Anak misalnya, pasangan itu, semoga Allah berikan hidayah, semoga Allah perbaiki keadaanmu jadi orang baik dan seterusnya. Saya ulangi kata Nabi SAW, janganlah kalian mendoakan keburukan terhadap diri kalian, jangan kalian mendoakan keburukan terhadap anak kalian, jangan kalian mendoakan keburukan terhadap harta kalian. Ini mobil saya, mobil tua. Ini rumah saya, rumahnya nggak bagus. Jangan. Alhamdulillah Allah kasih rumah ini. Alhamdulillah Allah kasih kendaraan ini. Dan kita kalau mau bersyukur teman-teman tidak boleh lihat orang yang di atas kita. Kalau kita dikasih motor jangan lihat orang yang punya mobil. Kita tidak akan bersyukur. Kalau kita dikasih mobil tahun 2002 misalnya. Jangan lihat orang yang 2019 sekarang. Kita tidak akan bersyukur. Ada orang yang tidak punya mobil. Bahkan kalau kita tidak punya kendaraan pun kita jalan kaki, ada orang, kita mesti bisa orang di bawah kita, ada orang yang puntung kakinya. Ya. Saya pernah kasih contoh itu kalau masih ingat, kalau kita keluar dari masjid teman-teman sekalian, untuk bersyukur kepada Allah. Misal sendal kita hilang diambil orang. Ada orang luar biasa 1 jam caciannya kepada pencuri. Hilangkan pahala juga dia. Cacian tidak mengembalikan sendal, gitu kan? Cobaan datang, konsepnya sabar. Ya udah, sangka baik sama Allah. Oh mungkin sendal itu ada uang haramnya. Mungkin Allah mau saya ganti sendal baru. Tinggal beli 50 ribu, 100 ribu, selesai kan. Nikmati sendal baru. Yang lain, yang lalu anggap sedekah saja. Ya. Dan kita sangka baik sama Allah. Dan berpikir, di luar sana ada orang mampu membeli sendal walaupun 1 miliar 1 pasang. Tapi nggak bisa pakai karena kakinya puntung. Kita tinggal ganti sendal, selesai. Untuk apa jadi masalah ini? Ada orang berlebihan dalam masalah dunia ini. Sedikit istrinya telat buat kopi 2 hari marah. Suaminya telat beli pesanannya 1 minggu ngambek, pulang rumah keluarga, orang tua. Apa ini? Masalah apa? Masalah dunia yang sepele. Untuk apa kita begitu? Ya, jadi harusnya dimudahkan. Jangan dipersulit masalahnya. Termasuk masalah harta, syukurilah. Ya. Kita mampu renovasi, alhamdulillah. Mampu ganti rumah, ya alhamdulillah. Tidak mampu, ya sudah, alhamdulillah. Mana kendaraan kamu? Alhamdulillah ini motor saya sudah 10 tahun bantu saya. Berapa banyak urusan kita selesai, gitu kan? Ini alhamdulillah mobil saya walaupun bekas, masya Allah banyak sekali bermanfaat buat saya. Syukuri, Allah akan ganti. Oh itu kendaraan saya sudah tua, sering mogok. Ya mungkin kita tidak rawat. Ada banyak kendaraan tua dirawat jadi bagus kok. Gitu kan? Intinya jangan doakan keburukan masalah harta. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan jangan sampai kalian bertepatan dengan saat yang bila Allah diminta suatu permintaan pada saat itu maka Allah mengabulkan permintaan kalian. Atau jangan sampai waktu kalian ucapkan itu hai jelek, hai begini, hai begitu, itu ternyata waktu mustajab doa. Maka akhirnya membuat diijabahlah doa tersebut. Kata beliau, seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang mengeluhkan tentang kenakalan anaknya. Maka beliau bertanya kepadanya, apakah kamu pernah mendoakan keburukan terhadapnya? Dia menjawab, iya.
Lalu Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, kamulah yang merusaknya. Kayak tadi, kamu nakal sekali nak. Orang anaknya aktif, bukan nakal. Bedain aktif sama nakal ya. Nakal itu suka membuat perbuatan-perbuatan yang iseng, yang memang membahayakan bagi dia dan orang lain, mungkin. Tapi kalau orang aktif, bergerak, ingin tahu ini, ingin tahu itu, banyak bertanya, itu biasa. Anak-anak memang begitu. Saatnya dia bertanya, saatnya dia bercanda, gitu kan. Kalau dia tidak sudah berpindah umurnya, tidak akan bercanda lagi. Ada anak-anak kadang-kadang kecil kita suka peluk, ajak bercanda, main. Dia memang maunya begitu. Tapi kalau sudah mulai besar sedikit, sudah gadis, sudah bujang, dia nggak mau. Risih dipeluk sama ibunya. Jangan ibu, nggak mau. Atau ayahnya dia merasa tidak mau, gitu kan. Maka itu cuma tahapan-tahapan tertentu saja. Kata beliau, wahai para pendidik, daripada anda merusak anak, maka lebih baik anda menjadi sebab baiknya anak dan datangnya keberkahan dalam hidup mereka. Dengan cara berdoa untuk kebaikan mereka. Seperti yang dilakukan oleh pendidik utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rasul dan juga para nabi. Ibnu Abbas juga meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah merangkulku ke dadahnya. Abdullah bin Abbas sepupu Nabi. Abbas paman Nabi. Abdullah adalah anak yang masih muda, masih kecil pada saat itu. Nabi SAW merangkulnya, memeluknya di dadahnya. Lalu beliau bersabda, Allahumma allimhul hikmah, wa fi riwayah allimhul kitab. Ya Allah, ajarkanlah kepadanya hikmah, dalam riwayat dan ajarkanlah kepadanya kitab Al-Quran. Hadis Bukhari nomor 3756 dan juga Imam Muslim nomor 2477. Yang dimaksud dengan kalimat ini tentunya adalah Nabi SAW mendoakan diberikan hikmah. Abdullah bin Abbas, hikmah artinya sunnah. Dan atau diriwayatkan memberikan Al-Quran, maka dia menjadi penterjemah Al-Quran, atau dia termasuk ahli tafsir Al-Quran yang paling menguasainya. Jadi contoh Nabi SAW doakan sepupunya sendiri yang masih kecil. Dengan karunia Allah, berkat doa Rasulullah SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjadi pemuka ulama dan ahli tafsir Al-Quran. Nabi SAW selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anak saat safar. Sebab doa pada saat itu sangat dikabulkan. Maka dalam doa safar disebutkan, Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udhu bika min wa'atha'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl wal walad. Artinya, ya Allah, Engkau adalah teman dalam perjalanan, pengganti di keluarga. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari gangguan perjalanan, kegelisahan menunggu, dan buruknya kembali pada harta, keluarga, dan anak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1342. Jadi diantaranya potongan akhir hadis ini ya, minta agar dijauhkan dari hal-hal yang buruk yang bisa kita sampai ke kuping kita, baik dari keluarga kita, istri, ya, suami, anak, dan juga harta. Jadi ini termasuk kita minta. Jadi pada saat kita safar, gak ada sesuatu yang menimpa mereka dari keburukan. Ya, Allahu a'lam. Baik, saya akan coba cari dulu sebentar. Mudah-mudahan ketemu ayatnya ya. Ya, itu ada di surah Al-Furqan ayat 74. Itu dicatat ya. Ini itu dihafal doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami istri, atau di sini juga bisa masuk suami kalau ibu yang baca, dan keturunan kami yang menyenangkan hati kami atau menjadi penyejuk mata kami. Jadi semua sikap mereka, bakti mereka kebaikan, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ada juga dalam surah Ibrahim ayat 40. Surah nomor 14 itu, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, jadikanlah aku dan anak-anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya, ada yang satu tadi saya subhanallah tidak terlintas sekarang. Nanti saya coba insyaAllah binillah di pertemuan akan datang saya coba ini kan. Coba carikan itu ya. Ada hadis juga yang berbunyi teman-teman sekalian, 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang pertama orang tua buat anak. Nah,
Jadi sering ucapkan itu. Makanya pernah saya pandukan ya, Bapak Ibu perlu juga sampaikan dalam doanya, seperti sebentar azan duhur misalnya, antara azan dan iqamah berdoa kepada Allah. Di antara doa kita walaupun dalam bahasa Indonesia, kita mengatakan, ya Allah, aku memohon ampun dan beristighfar kepadamu atas seluruh kalimat buruk yang pernah aku ucapkan buat diriku, keluargaku, keturunanku dan hartaku. Mungkin kita pernah ucapkan kalimat tidak baik, itu menjadi penghalang. Selalu rutinkan itu. Insya Allah kalau memang ada kalimat kita yang mungkin kita pernah bilang jadi kita jelek, pasangan kita jahat, menyesal menikah sama kamu, apalah bahasa-bahasa ini, maka insya Allah itu bisa menjadi pembersih ya, karena ini berbahaya. Bisa saja diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini ada tambahan subjudul ya. Kaum ibu datang kepada Rasulullah SAW agar beliau berdoa untuk anak-anak mereka. Disebutkan dalam riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Ummu Sulaim berkata, wahai Rasulullah, Anas menjadi pembantumu, maka berdoalah kepada Allah untuknya untuk kebaikannya. Jadi Ummu Sulaim adalah ibunya Anas bin Malik. Kebetulan suaminya namanya Malik tidak masuk Islam. Kemudian Ummu Sulaim menjanda lalu menikah sama Abu Talha. Ya. Ummu Sulaim ini yang masyhur dengan kesolehannya, sangat soleha wanita ini. Ya, dan Ummu Sulaim ini yang memiliki julukan Rumaisa atau Gumaisa. Ya. Wanita yang menikah pada saat menikah sama Abu Talha. Abu Talha ini orang kaya raya dan tampan gitu. Mau melamar dia pada saat dia janda, tapi dalam keadaan kafir, maka dia mengatakan, saya tidak akan bisa menikah denganmu sementara kau kafir. Maka Abu Talha mengatakan, saya masuk Islam ya, tapi kira-kira mahar apa yang kau mau? Maka Ummu Sulaim mengatakan, cukuplah masuk Islammu sebagai mahar. Maka masuk Islamlah pada saat itu Abu Talha dan menjadi suaminya. Dan ini yang kisah masyhur tentang beliau adalah yang pada saat dia menikah sama Abu Talha, kemudian hamil, punya anak laki-laki dari suami yang sekarang. Kemudian sakit keras anak laki-laki itu, dan Abu Talha sangat gembira dengan anak laki-laki itu karena dia sangat cinta dengan istrinya ini. Nah, pada saat menjelang maghrib, maka Abu Talha pamit ke masjid dengan istrinya dan dia mengatakan, wasiatkan tolong jaga baik-baik anak ini. Baru keluar berapa langkah, Abu Talha niatnya ente bis isya baru pulang, karena rumahnya lumayan dari Masjid Nabawi, ingin juga duduk di Masjid Nabawi dengarin ceramah Nabi kalau ada gitu kan. Baru keluar berapa langkah meninggal anak ini. Maka Anas bin Malik, anaknya dari suami pertama, menceritakan riwayat, mengatakan, lalu ibuku dandan, belum pernah dandan secantik itu sebelumnya, dan memasak masakan belum pernah seenak itu sebelumnya. Lalu dia berkata kepada kami semua di rumah, jangan dia menyampaikan ke Abu Talha tentang anaknya kecuali aku. Kemudian Abu Talha pun pulang habis isya, maka dia sambut dengan penampilannya yang sangat cantik, yang wangi. Dia temani suaminya makan, habis makan dilayani biologisnya. Setelah selesai semua baru dia mengucapkan kalimat yang santun sekali. Ini pelajaran bagi semua atau setiap istri. Apa yang dia katakan, wahai Abu Talha, bagaimana kalau seandainya ada orang yang mengamanahkan satu benda dengan kita, lalu dia minta, apa yang harus kita lakukan? Kata Abu Talha, kembalikan. Tidak boleh kita tahan amanahnya orang. Maka berkatalah Ummu Sulaim, kalau begitu bersabarlah, karena sungguhnya anakmu telah dipanggil oleh pemiliknya Allah. Itu amanah. Allah ambil kembali gitu. Maka Abu Talha sempat marah, mengatakan, kenapa kau biarkan saya makan, kenapa kau biarkan saya biologis, kemudian baru kau sampaikan. Tapi ini upaya Ummu Sulaim untuk menenangkan suaminya. Bisa dibayangkan kalau dia lakukan hal yang lain, depan pintu baru buka, sudah nangis-nangis, teriak-teriak, anakmu mati. Kan jadi secara kejiwaan terganggu suaminya. Dia ingin jadi pahala, subhanallah, dengan itu. Maka kata Abu Talha, kita sampaikan ini kepada Nabi SAW. Mungkin ada jawaban dari beliau. Datanglah mereka malam itu ke Nabi SAW. Disambut oleh Nabi jadi tamu. Kemudian Nabi tersenyum dengan kejadian tersebut. Lalu mengatakan, apakah kalian sempat biologis? Kata mereka, iya. Kata Nabi SAW, semoga Allah berkahi. Subhanallah, biologis malam itu membuat Ummu Sulaim hamil lagi. Dan punya anak laki-laki tahun depannya. Kata Anas, aku pun membawa adikku itu ke Nabi SAW, lalu Nabi doakan. Karena Nabi kan doakan juga
Pada saat Abu Talha datang sama istrinya dan mengatakan semoga Allah berkahi hubungan kalian, maka hamillah pada saat itu kan. Anak ini dibawa didoakan lagi oleh Nabi SAW. Kata Anas bin Malik, adikku ini tumbuh besar, menikah dan punya anak 11 anak laki-laki lagi. Allah berkahi. Maka pentingnya mendoakan kebaikan bagi anak-anak, gitu kan. Apapun yang dia ucapkan baik, dukung. Iya nak, bagus, Masya Allah, gitu kan. Yang buruk kita katakan jangan nak, itu tidak boleh dalam agama. Tapi jangan didoakan yang tidak baik, ya. Ini kalimat subhanallah saya sering dengar dari ibu-ibu ini terutama. Nakal kau nak, ya. Nakal sekali. Jadi bahasa ini jadi doa, gitu ya. Atau marah sama suaminya, nyesal nikah sama kamu. Jadi penyesalan betul nanti. Kenapa gak bilang semoga Allah perbaiki hubungan kita, semoga yang salah dimaafkan oleh Allah, yang benar diberikan pahala tambahan, kan lebih baik daripada kalimat yang buruk. Dan saya sudah pernah bilang, Bapak Ibu kita ini nikah sama manusia. Kalau tidak mau punya masalah nikah sama balon, ya, boneka balon tuh yang diisi angin, kita mau tampar mau kempesin boleh. Manusia punya perasaan, punya suka duka dalam hidupnya. Ada saja dia gembira, ada saja dia sedih. Wajar adaptasinya gitu ya. Tapi semuanya akan menjadi baik kalau kita memang niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala memahami masalah itu. Di sini Ummu Sulaim, kita kembali ke kisah tadi ya, karena saya cuma sampaikan kisah Ummu Sulaim. Kata Anas bin Malik, anaknya dia, Malik adalah suami pertama Ummu Sulaim, bahwa ibunya Ummu Sulaim berkata, wahai Rasulullah, Anas menjadi pembantumu. Jadi Ummu Sulaim ini saking sayangnya sama Nabi SAW, dia bawa anaknya, dia suruh anaknya ditugaskan oleh Nabi jadi pembantunya. Padahal mereka orang terhormat. Maka berdoalah kepada Allah untuknya kebaikan. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma akthir ma'lahu wa waladahu wa barik fima a'taita. Ya Allah, berikanlah kepada Anas harta dan anak yang banyak, dan berkahilah apa-apa yang engkau berikan kepadanya. Ini diriwayatkan Bukhari di 3 tempat, nomor 6344, 6378, 6380. Dan Imam Muslim 2480, 2481. Dalam riwayat Bukhari bahwasanya Anas bin Malik berkata, Ummu Sulaim membawaku kepada Rasulullah SAW dan menutupi badanku dengan setengah tudungnya dan setengah selendangnya. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, ini Anas anakku, aku membawanya kepadamu untuk menjadi pembantumu. Maka berdoalah kepada Allah untuk dia. Maka Nabi SAW pun berdoa, Allahumma akthir malahu wa waladah. Ya Allah, berikanlah kepada Anas harta dan anak yang banyak. Anas juga berkata, demi Allah hartaku banyak dan sungguh anak dan cucuku sampai 100 orang pada hari ini. Jadi maksudnya betul-betul doa Nabi SAW berkah. Tentu ini doa Nabi iya, tetapi kita juga boleh mendoakan. Di antara kita doakan anak-anak kita adalah semoga dia tumbuh besar sehat, punya keturunan yang banyak, punya harta yang banyak, gitu kan. Itu yang kita doakan. Jadi jangan doakan hal yang berbau maksiat ya. Mudah-mudahan nak, kau kan cantik sama gagah, nanti kau jadi artis ya yang terkenal. Ya. Doakan jadi hafid Quran, imam masjid, ya. Jadi seorang alim ulama yang mengajarkan agama Allah itu yang benar. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Khaldah, dia berkata bahwa Abu Aliyah pernah mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata, aku membantu Rasulullah SAW selama 10 tahun dan beliau berdoa kebaikan untukku. Dan maka aku punya kebun buah-buahan yang bisa panen 2 kali setahun. Sementara dalam kebun itu juga ada pohon raihan yang dijadikan untuk bahan minyak kasturi. Jadi ini doa Nabi SAW kepada Anas tentang banyaknya harta dan anaknya tadi. Itu sampai bukan cuma keturunannya mencapai anak cucunya 100 orang, tapi juga sampai pada tingkat dia mendapatkan kebun-kebun yang luas dan di situ dalamnya bisa panen 2 kali yang orang lain tidak dapat itu. Jadi kita mendoakan anak-anak kebaikan. Semoga kau menjadi pemimpin dunia, pemimpin negara, orang yang baik, ini dan itu, gitu kan. Doakan semua kebaikan. Anak saya laki-laki kalau ditanya sekarang mau jadi apa nak? Dia bilang saya mau jadi imam haram, Masjid Haram Mekah. Saya aminkan, amin insyaAllah. Mudah-mudahan bisa, gitu kan. Baik sekali. Kemudian selanjutnya berdoa merupakan perihal yang menjadi ciri utama pendidik.
yang berhasil dan pasti bisa dipetik buah dan hasilnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagi kalian. Dalam memenuhi panggilan itu, para nabi dan rasul selalu berdoa untuk kebaikan anak cucu mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Allah yang Maha Suci berfirman menegaskan dalam Al-Baqarah 128, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Al-ayat. Wahai Tuhan kami, Ibrahim dan Ismail alaihissalam berkata, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Begitu dengan Nabi Zakaria alaihissalam, dinukil dalam Al-Quran, berdoa sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 38, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, berikanlah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Dan bapa para nabi Ibrahim alaihissalam juga berdoa seperti yang ditegaskan Allah di dalam surah Ibrahim ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Di antara doa Ibrahim AS juga sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT Ibrahim ayat 40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian dari anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ini subhanallah tadi yang saya ingin cari, yang saya bilang saya janjikan minggu depan. Ini sudah ada dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Ayat setelahnya ya. Ini rutinkan selalu berdoa, karena Allah perbaiki keturunan kita dengan doa ini insyaAllah. Yang Allah berfirman Al-Ahqaf ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Wahai Tuhanku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi, dan perbaikilah untukku pada anak cucu keturunanku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim atau berserah diri. Itu dengan doa ini teman-teman, walaupun kita meninggal belum melihat semua cucu kita, tapi kalau kita sudah berdoa Allah kabulkan, berarti semua anak cucu kita Allah akan perbaiki dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Juga yang tadi Al-Furqan ayat 74, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Wahai para pendidik, kata beliau, berdoalah kepada Allah untuk anak-anakmu terus-menerus, dan tumbuhkan perasaan bahwa tiada daya dan kekuatan kecuali datang dari Allah, karena seluruh taufik hanya datang dari Allah, sementara manusia hanya sekedar berusaha dan ikhtiar. Marilah kita berdoa dengan penuh khusyuk dan perasaan tunduk, semoga Allah menutupi kekurangan, memberi belas kasih kepada yang lemah di antara kita, dan memelihara anak cucu kita. Hendaklah kita membiasakan pola makan, pola minum, dan pola pakaian yang bersih dan halal. Begitu juga hendaklah berdoa dalam keadaan suci, menghadap kiblat, dan mengembalikan kezaliman kepada pemiliknya. Jadi kalau berdoa dalam keadaan berwudu hadap kiblat itu jauh lebih baik. Hadirkan hati dan pikiran, jaga makanan dan minuman supaya tetap halal, dan kalau ada kezaliman yang pernah kita lakukan, kembalikan kepada pemiliknya. Ada barang kita tahan misalnya,
kembalikan kepada orangnya. Serta memilih waktu yang mustajab, terutama pada saat sujud. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, akrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa'akthiru ad-du'a. Saat yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Hadis ini riwayat Muslim nomor 482. Dari Abu Umamah juga radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah Rasulullah SAW ditanya kapan doa sangat dikabulkan, maka beliau bersabda, pada waktu pertengahan malam yang terakhir dan setiap selesai sholat wajib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud nomor 1277, Tirmidzi 3494, dan beliau mengatakan hadisnya hasan. Kata beliau, wahai saudaraku, jangan lupa berdoa, terutama ketika dalam keadaan safar. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Salatu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna, da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladih." Ada 3 doa yang mustajab dan tidak diragukan ijabahnya. Doa orang yang telah niayah, terdolimi pasti diijabah. Doa orang yang sedang bepergian, musafir, dan dua orang tua untuk anaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 1536, Tirmidzi 1906, Ibnu Majah 3862, Ibnu Hibban nomor 2406. Sebagai penutup di poin ini tentunya, begitu juga kata beliau, berdoa pada siang hari dan malam hari di bulan Ramadan, serta berdoa pada saat haji dan umrah. Maka berdoalah kepada Allah pada saat itu dalam keadaan sangat yakin bahwa doa anda akan dikabulkan. Umar bin Khattab berkata, yang menjadi perhatianku bukan terkabulnya doa, akan tapi perhatian utamaku adalah keinginan untuk berdoa. Sebab orang kalau sudah biasa berdoa, maka pengkabulan doa akan bisa diraih. Wahai saudaraku, kata beliau, ketahuilah bahwa tidak akan hancur orang yang selalu berdoa. Ya, jadi ini maksudnya rutinkan doa tersebut. Jadi dan pernah juga saya bilang teman-teman sekalian ya, kalau mau doa kita diijabah pada saat kita lagi susah, anak terlalu nakal, pasangan selalu ribut, pekerjaan selalu bangkrut dan gagal, apalah sering datang kesedihan-kesedihan, maka kalau mau diijabah di saat-saat itu, maka di saat sekarang pada saat Bapak Ibu lagi sehat, lagi kuat, di situ Bapak Ibu berdoa. Karena kata Nabi SAW, kenali Tuhanmu pada saat kau lagi lapang, dia akan kenali kau pada saat kau lagi susah. Jadi diijabah sama Allah SWT. Tapi kalau dalam keadaan sehat, tidak pernah mau berdoa, maka ini keliru. Saya ulangi kembali peringatannya. Kita berdoa kepada Allah agar dipertahankan nikmat yang Allah berikan, jauh lebih baik dibandingkan dan lebih besar pahalanya dibandingkan pada saat musibah datang minta agar dihilangkan. Misal, Bapak Ibu sekarang lagi sehat, lalu Bapak Ibu bilang, ya Allah jagalah kesehatanku. Itu lebih besar pahalanya daripada sudah sakit baru bilang, ya Allah sembuhkan saya. Karena ini kita tamak dengan rahmat Allah. Allah suruh kita tamak dengan rahmat. Jadi kalau ada muncul membisikkan syaitan, untuk apa berdoa? Nah, saya sudah sehat, saya sudah punya pekerjaan, saya punya istri, punya suami, punya anak. Maka jawabannya adalah justru minta dipertahankan nikmat itu adalah ibadah yang paling tinggi pahalanya dalam bab doa. Ya, kita dalam keadaan kaya minta, ya Allah supaya kekayaan ini diberkahi, ditambah, ya, dipertahankan. Lebih afdal daripada sudah bangkrut baru minta dikeluarkan. Walaupun itu juga bisa diijabah sama Allah SWT, gitu kan? Jadi terus saja, anak-anak kita sudah baik, terus minta akan dipertahankan istiqamah mereka dalam kebaikan. Pasangan kita sudah baik, selalu berdoa, ya Allah berkahilah lebih banyak lagi, ya, tambahkan nikmatmu ya Allah. Seperti itulah. Nah, saya pribadi kadang-kadang kalau lagi makan, lagi apa saja, ada nikmat yang Allah berikan, saya langsung coba renungi dan mengatakan, ya Allah tambahkan nikmatmu ini ya Allah, gitu. Selalu kita minta, minimal dipertahankan. Maka itu lebih baik daripada nanti kalau kita sudah susah hilang nikmat baru kita berdoa. Walaupun dua-duanya bisa. Maka ini menepis syubhat syaitan. Yang biasa syaitan menggoda kita, seakan-akan kita nggak ada masalah dengan
tidak berdoa pada saat lagi sehat atau dalam keadaan lapang. Ya. Kemudian yang keenam, ini seperti dia kembali sebenarnya ke poin sebelumnya ya, tentang masalah lemah lembut dalam bermuamalah, tapi mungkin dalil-dalilnya yang berbeda di sini. Berangkat daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 88, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wakhfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah kamu atau rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman dalam surah Al-Imran 159, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Al-ayat. Maka berkat rahmat Allah engkau wahai Nabi berlaku lemah lembut terhadap mereka. Yang membuat Nabi SAW punya sifat lemah lembut dan orang-orang beriman juga berlemah lembut justru Allah. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonlah ampunan untuk mereka. Kalau ada orang menganggap dia kalau mengajar di sekolah, dia kalau mengajar di rumah, kalau ini guru, kalau ini sebagai orang tua di rumah, atau dia sebagai seorang dai, atau dia menjadi seorang pemimpin negara ataupun lembaga, sifatnya selalu dengan emosional dan marah, maka tidak ada orang yang mau sama dia. Ini yang Allah SWT katakan kepada Nabi SAW, kalau kau keras, hai Muhammad, maka semua orang akan berpaling dari sisimu. Tapi karena lemah lembutnya Nabi SAW, maka orang merapat, orang mendekat, karena orang tahu Nabi tidak pernah marah gitu. Ya, marahnya pun padahal pelanggaran agama saja. Maka kita jangan berpikir teman-teman, kalau kita lihat ada orang selalu kasar, keras, baru kemudian orang mau dengar. Itu orang paling 1-2 orang, sisanya orang lari dari dia. Gitu kan? Orang kalau santun, drama, baik, sampaikan sesuatu yang baik, maka insya Allah Allah juga sampaikan dengan cara yang baik. Sabda Nabi SAW melalui Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ala ukhbirukum bima yuhramu 'alan nari aw biman tahrumu 'alaihi an-nar? Tahrumu 'ala kulli qaribin hayyinin layyin sahal." Maukah aku kabarkan kepada kalian, kata Nabi SAW, tentang orang yang diharamkan masuk neraka. Tidak akan masuk neraka dia, atau neraka diharamkan baginya. Neraka diharamkan, kata Nabi SAW, bagi setiap orang yang dekat. Maksudnya suka, supel, dekat, berkenalan sama orang. Mudah. Semuanya bagi dia, ya sudah. Dimudahkan urusan sama dia, apalagi urusan dunia. Kemudian lemah lembut. Selalu lemah lembut, baik. Dan membuat semua urusan gampang. Selama bukan maksiat. Transaksinya dimudahkan, pernikahannya dimudahkan, semua dimudahkan bagi dia. Tidak ada yang dipersulit. Ada orang kadang-kadang karena dia tahu orang ini butuh, sengaja dipersulit sama dia. Udahlah, dia juga butuh kok, biarin aja. Enggak. Justru itu menjauhkan kita dari fadilah ini. Fadilahnya adalah kita bisa diharamkan dari api neraka. Justru lemah lembut, justru baik. Kalau nanti maafin saya, baiklah saya sudah maafkan. Mudahkan. Urusan dunia kok. Gitu. Bahkan Allah SWT memaafkan kesalahan kita dengan itu. Kenapa tidak? Lebih jauh daripada itu, diharamkan dari api neraka. Ini luar biasa semua. Nah, hal-hal yang luar biasa bagi kita. Dari Ummul Mukminin, ini tadi hadis tentu diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 2488, dan dia berkata hadis ini hasan sahih atau hadis hasan. Disebutkan juga dalam As-Sahihah, silsilah hadis sahihah oleh Syekh Albani nomor 938. Hadis yang lain dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, tidaklah Rasulullah SAW disuruh untuk memilih 2 urusan kecuali beliau selalu memilih yang paling ringan di antara keduanya selagi tidak ada unsur dosa. Namun bila mengandung unsur dosa, maka beliau adalah orang yang paling jauh darinya. Tidak pernah Rasulullah SAW balas dendam untuk kepentingan diri sendiri, kecuali bila aturan Allah dilecehkan, maka beliau membelahnya karena Allah. Hadis ini riwayat Bukhari di 6 halaman 419, 420 dan Muslim nomor 2327. Jadi kita lihat di sini bagaimana Nabi SAW memudahkan urusan. Kalau diberikan 2 opsi pilihan, maka dia cari yang lebih mudah selama bukan dosa.
Kalau opsinya adalah dosa, tidak, saya akan tinggalkan. Tapi sama baik, beliau pilih yang paling mudah. Kemudian dikatakan, dan beliau adalah orang, atau tidak pernah Nabi SAW balas dendam dengan hal-hal yang berhubungan dengan diri beliau sendiri. Kecuali kalau agama Allah dicoreng, baru kemudian beliau membalas untuk itu. Dan itu karena Allah. Jadi kalau urusan Nabi SAW semuanya dimudahkan, saudara. Semua ada pahalanya kok, gak dimudahkan sama dia. Apalagi masalah-masalah duniawi yang kecil. Ini semua makin berat Bapak Ibu anggap cobaan yang Allah berikan, maka makin besar pahalanya. Karena kata Nabi SAW, inna idhamal ajri ma'idhamal bala. Sesungguhnya besarnya kadar balasan sesuai dengan kadar besarnya cobaan itu. Nah kalau ada orang ganggu kita tahu itu cobaan. Dan itu besar bagi kita, tapi mungkin tidak besar bagi orang lain. Kalau mau besar bagi kita, maka kita akan diberikan pahala lebih besar lagi karena kita merasa berat. Ya. Dalam arti kata ini adalah beban. Karena kita tidak suka mendengar misalnya lisannya yang tajam dan seterusnya. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan pelajaran penting. Saya pernah membaca kisah dari muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Pernah di zaman hidupnya Ibnu Taimiyah ini ada orang suka caci maki Ibnu Taimiyah. Semuanya Ibnu Taimiyah buat salah. Dan dia tokoh masyarakat. Waktu dia meninggal, Ibnu Qayyim menceritakan salah satu muridnya Ibnu Taimiyah datang lalu mengatakan, berita gembira wahai guruku, musuh fulan sudah mati. Kita bisa bayangkan teman-teman kalau orang suka jahati kita selama hidup, lalu dikatakan dia mati. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, sedih atau senang? Nah, kenapa takut bilang? Sedih atau senang? Senang. Nah, itu berbeda dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Waktu beliau dikatakan musuh fulan sudah meninggal dunia, berita gembira. Muridnya kira Ibnu Taimiyah akan gembira. Ternyata Ibnu Taimiyah langsung mengatakan, ya kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami Allah, kami akan kembali kepada Allah. Apakah kau menyampaikan berita gembira dengan matinya seorang muslim? Itu bukan berita gembira bagi saya. Lalu dia ajak murid-muridnya pergi ke rumahnya musuhnya tadi. Lalu dia bilang sama anak-anaknya musuhnya ini, sesungguhnya aku sekarang jadi pengganti ayah kalian. Butuh apa-apa sampaikan. Padahal ini musuhnya dia. Ini sesuatu memang yang berat, tapi ini ajaran syariat. Imam Ahmad rahimahullah pernah semalam suntuk nangis. Sujud nangis. Ada kebetulan temannya lagi nginap jadi tamu. Mau sholat bersama-sama bersebelahan. Maka setelah selesai menjelang subuh, kata temannya ini, kenapa kau dari tadi malam nangis terus saya Ahmad? Ada apa? Maka dia bilang, saya tiba-tiba teringat seorang khalifah, ada seorang raja pada saat itu, pernah menzalimiku. Imam Ahmad mempertahankan pendapat Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Tapi pemahaman Mu'tazilah yang dipegang oleh khalifah pada saat itu adalah Quran makhluk. Kalau kita bilang Quran makhluk kan berarti ada bagian dari zatnya Allah yang makhluk. Nah, perkataan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benar adalah perkataan dia perkataan Allah dan bukan makhluk. Maka Imam Ahmad sempat dicambukin sampai berdarah-darah, diseret di pinggir jalan, dipermalukan lah. Maka dia bilang, saya tiba-tiba lagi sholat teringat ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Falyasfahu fa'fu wasfah, ya, maafkan dan lapang dadalah. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wala afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang suka memaafkan orang lain dan Allah suka dengan orang yang berbuat baik. Maka bergejolak dalam jiwa saya antara maafin tidak nih. Orang ini jahat sama saya, gitu kan. Maka kemudian Imam Ahmad mengatakan, aku pun mengatakan, ya Allah maafkanlah aku dan dia. Ya, jadi Imam Ahmad justru mendoakan kebaikan dengan cara seperti itu. Ini sebagai penutup tentunya, lemah lembut dan mempermudah masalah bukan berarti berlebihan dalam memanjakan anak, sehingga hal itu akan menjadi faktor paling berbahaya dalam menghancurkan akhlak, jati diri dan kepribadian anak. Kebanyakan para pemuda yang rusak dan nakal yang tidak memiliki tujuan dan prinsip hidup berawal atau berasal dari sikap manja dan ketidakseriusan dalam mendidik anak. Maka sikap manja yang berlebihan akan berakibat fatal pada masa depan anak dan menyengsarakan keluarga, bahkan menyusahkan seluruh anggota masyarakat, sehingga akan
sehingga akan hidup dalam kehancuran, kesesatan dan dekadensi moral, serta berada dalam kehidupan tanpa pegangan dan prinsip serta tujuan yang jelas. Jadi kesimpulannya tentu kalau ada orang berlebihan dalam manja, jadi kita lemah lembut ya, tapi bukan berarti memanjakan berlebihan. Bukti orang memanjakan berlebihan kadang-kadang biar anaknya salah dibenarkan, biar anaknya tabrakin mobil gak dikasih hukuman, enggak, atau dia hilangin benda harus dihukum, ya, supaya mereka tahu. Syekh Muhammad Khidir Hussein beliau berkata, kebanyakan pengendali dan pengelola rumah tangga kurang paham tentang pentingnya tarbiyah atau pendidikan, sehingga bersikap teledor dalam menuruti segala kemauan anak dan membiarkan anak menikmati kepuasan hidup sesuka hatinya. Bahkan orang tua terkadang menyanjung tindakan itu di hadapan orang lain. Orang tua berlebihan memberi komentar positif tanpa memperhitungkan akibat yang ditimbulkannya. Sangat buruk usaha orang tua dalam membuat tipuan pada anak. Andai saja pada orang tua mengetahui atau para orang tua mengetahui akibat buruknya, tentulah ia atau itu hanya sebuah usaha perangkap bagi anak yang menjauhkan diri dari etika bagus dan merusak kebahagiaan anak. Seorang pendidik hendaknya menyeimbangkan antara sikap lembut dan sikap tegas. Maka setiap langkah pendidik dalam muamalah dan interaksi dengan anak harus memadukan secara seimbang dan serasi antara sikap lemah lembut dan tegas, sehingga setiap tindakan penuh dengan hikmah. Nah, kesimpulannya tentu disuruh kita berlemah lembut dengan anak-anak kita dan lingkungan kita, dan itu insya Allah akan mendatangkan respon yang positif atau respon yang sama dari orang-orang ini. Allahu a'lam. Baik, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.